pembelajaran anak usia dini. Ya, apa namanya? Media pembelajaran anak usia dini. Oke, ya. Jadi kita mulai kegiatan kita hari ini, kegiatan perkuliahan kita hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan kita dilancarkan, dimudahkan, dan insya Allah berkah. Silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Mulai perkuliahan untuk Pak absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Atau hadir semua? Hadir semua. Oh iya, hadir semua. Oke ya. Untuk nanti kita tanggal berapa nih? 15. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Masuk ke pertemuan pertama, masuk ke materi. Namun sebelumnya dengan gayanya Bu Andi yang selalu memberikan motivasi sebelum perkuliahan, ini ada motivasi. Jika Anda berhenti menuntut ilmu, maka Anda akan tertinggal dengan orang lain. Ya, jadi jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Oke, kita masuk ke materi pertama. Kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 16 kali pertemuan, itu sudah termasuk dengan UTS dan UAS. Ya, jadi harus menunjukkan dulu RPS-nya apa-apa saja yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Oke? Ibu buka dulu. Terlihat? Ya, jadi di sini nanti di 1 semester ini kita di mata kuliah media pembelajaran kita akan membahas apa sih itu media, kemudian apa yang diharapkan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini apa sebenarnya. Mahasiswa di sini diharapkan nanti mampu mengenal berbagai macam media pembelajaran untuk anak usia dini, beserta karakteristiknya, karakteristik yang dimiliki dari media itu. Kemudian di dalam mata kuliah ini juga akan memberikan pengalaman praktek bagi mahasiswa dalam pembuatan suatu media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran yang dibuat tidak boleh keluar dari karakteristik atau apa yang menjadi kebutuhan anak usia dini itu sendiri. Oke, siang ya. Deskripsi mata kuliahnya itu sendiri apa saja. Nah, di sini mata kuliah ini nanti akan mengkaji aspek teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pengembangan media dan sumber belajar di lembaga PAUD. Mata kuliah ini juga berfungsi nanti menanamkan kemampuan pada mahasiswa dalam memahami konsep prinsip dan prosedur pengembangan media dan sumber belajar. Kemudian yang mana meliputi mulai dari tahap perencanaan, bagaimana mendesain atau mengidentifikasikan media-media pembelajaran yang dibutuhkan dalam suatu lembaga, bagaimana pembuatannya, bagaimana pemanfaatan medianya, bagaimana pemeliharaannya, kemudian evaluasi kelayakan media pembelajaran itu. Nah, nanti selain itu nanti juga mahasiswa diharapkan dapat membuat satu media sederhana dan video pembelajaran, ya, media pembelajaran untuk anak usia dini. Apa itu media pembelajaran? Atau media dulu, apa itu media? Siapa nih yang mau menjawab? Arina mungkin. Ayo Arin. Apa itu media? Apa itu media? Kan dulu. Ibu harus tahu dulu pemahaman kalian tentang media itu apa sebenarnya.
media itu merupakan suatu alat ya, pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan, gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan pembelajaran, nah media itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan, dalam hal ini guru ya, kepada penerima pesan. Boleh kalian nanti cari-cari di perpustakaan kita lengkap ya. Ada pengembangan media pembelajaran, kemudian ada juga ini media pembelajaran, dan ada media pembelajaran kreatif. Nah, ini khusus untuk media pembelajaran anak usia dini ya. Oke. Ya. Nah, ini yang perlu mahasiswa tahu bagaimana sistem penilaiannya. Yang jelas partisipasi, kemudian pasti ada nanti ada tugas kelompok ya, rekomendasi kelompok, juga kehadiran minimal 80% ya, kemudian UTS dan UAS ya. Jadi mengharapkan mudah-mudahan dalam satu semester kurang lebih 4 bulan ke depan kita melaksanakan perkuliahan, kita diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu hakikat media pembelajaran anak usia dini ya. Berbicara tentang media, apa sih itu media? Ayo, apa itu media? Media pembelajaran. Ayo, angkat tangan yang bisa. Atau perangkat keras, artinya sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan. Misalkan HP atau laptop ini merupakan perangkat kerasnya ya, hardware-nya ya. Sarana atau peralatannya yang digunakan untuk menyajikan pesan. Nah, kemudian unsur yang kedua yang harus dimiliki oleh media pembelajaran yaitu unsur pesan yang dibawanya. Harus ada informasi atau bahan ajar dalam tema atau topik tertentu yang akan disampaikan atau dipelajari oleh anak. Nah, jadi suatu media itu baru bisa dikatakan sebagai sesuatu itu baru bisa dikatakan sebagai media pembelajaran jika sudah memiliki kedua unsur tersebut. Ya, ada perangkat kerasnya, ya. Kemudian ada informasi di dalam media itu yang akan dijadikan sebagai bahan ajar atau informasi yang akan disampaikan kepada siswa. Kan tadi Ibu sudah jelaskan apa itu media. Kalian sudah bisa menjelaskan media itu seperti apa. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran sendiri apa? Ayo, apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melaksanakan suatu kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan. Ya. Dalam hal ini kita subjek belajarnya lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, agar apa? Agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang memang sudah ditetapkan, gitu ya. Ya, jadi tujuan pendidikan sebenarnya itu ya mengantarkan siswa untuk adanya perubahan tingkah laku, baik itu secara intelektualnya, moralnya, sosialnya. Agar apa? Agar mereka bisa membawa diri sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Nah, lingkungan belajar itu sendiri itu diatur oleh guru. Nah, mencakup apa saja lingkungan belajar yang perlu diperhatikan oleh guru dalam suatu proses pembelajaran. Yang pertama, harus punya tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu kita lakukan? Nah, untuk mencapai tujuan itu kita memerlukan bahan apa? Bahan pembelajaran apa yang kita perlukan? Kemudian metodenya. Nah, untuk mencapai tujuan itu kira-kira metode yang akan
akan digunakan dalam proses pembelajaran apa yang cocok. Karena metode pembelajaran itu sangat bermacam-macam. Nah, selain itu kita harus ada penilaian. Penilaian apa? Penilaian sebagai refleksi hasil belajar. Nah, untuk anak usia dini, penilaian untuk pembelajaran anak usia dini itu lebih ke proses. Jadi kalau misalkan kalian nanti jadi guru, jangan hasil akhir dari proses pembelajaran itu yang dilihat, tetapi bagaimana anak itu berproses. Misalkan membuat satu karya nih, misalkan lah menggambar atau mewarnai. Jangan kalian lihat hasilnya loh, kok nggak rapi atau apa, belakangan itu penilaian terakhir. Yang perlu dilihat dulu bagaimana proses anak itu dalam mewarnai tadi. Nah, jadi kalau menilai anak usia dini lebih penting ke prosesnya, bukan hasil akhir dari karya anak. Ya, jadi secara khusus dalam metode pembelajaran, nah aspek yang terkait itu ada dua hal yang paling menonjol. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan, yang diterapkan dalam proses itu, dan media pembelajaran apa yang digunakan. Itu yang menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang memang sudah ditetapkan. Jadi di sini media itu memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran supaya pembelajaran jadi lebih efektif, ya. Nah, bagaimana kedudukan media dalam proses pembelajaran? Nah, media itu kan merupakan suatu bagian dari komponen sistem pembelajaran. Jadi jangan kalian menganggap bahwa media itu hanya dipandang sebagai alat peraga saja atau sebagai alat bantu guru dalam mengajar saja, atau sebagai selingan dalam mengajar saja, tetapi memang media itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena itu akan sangat berbeda sekali hasilnya kalau kita menggunakan media pembelajaran ataupun tidak. Misalkan kita mengenalkan anak-anak nih, mengenalkan macam-macam binatang berkaki 4 atau binatang berkaki 2 atau binatang bertelur, binatang yang perkembangan biaknya dengan melahirkan. Nah, alangkah bagusnya kalau guru itu membawa langsung, kan tidak mungkin kita membawa ayam di kelas. Kalau memungkinkan bisa saja, membawa kelinci bisa saja, membawa kucing bisa saja. Tetapi kalau hal itu kita tidak bisa lakukan, kita cukup membawa miniaturnya. Tidak ada miniaturnya, banyak poster-poster itu, supaya kita memberikan pembelajaran kepada anak itu lebih cepat ditangkapnya, lebih cepat dipahami. Jadi alat bantu kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak supaya lebih cepat memahami. Apalagi kita ini calon guru PAUD, otomatis anak-anaknya ini nanti masih anak usia dini. Pemahamannya berbeda dengan orang dewasa, orang mahasiswa yang seperti kalian. Oke ya, jadi itu sangat penting kedudukan media dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan ini, saking pentingnya penggunaan media, apalagi kita subjek pembelajar kita ini nantinya anak usia dini. Kira-kira apa alasannya? Kita kan sudah tahu ya, penggunaan media pembelajaran itu kan sangat-sangat penting. Tetapi kita kembali lagi melihat anak usia dini. Kenapa? Apalagi di anak usia dini, penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu sangat-sangat penting. Alasannya kira-kira ada. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasannya? Kenapa kira-kira itu penggunaan media sangat penting pada pembelajaran anak usia dini? Ini mungkin siapa? Hijrah mungkin. Silakan Hijrah. Apa kira-kira alasannya sehingga
karena itu tadi perkembangan anak usia dini itu berada pada masa konkret, ya, konkret. Salah satu prinsip pembelajaran di PAUD adalah kekonkretan. Artinya anak itu diharapkan dapat mempelajari sesuatu secara nyata. Nah, sama yang disampaikan Hijrah tadi, ya, anak usia dini itu kan belajar fokus perhatiannya itu sangat singkat sekali, ya, anaknya cepat bosan. Jadi tapi kalau kita menghadirkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, itu akan memberikan kenyamanan, ya kan, kesenangan kepada mereka. Nah, jadi prinsip kekonkretan inilah yang mengisyaratkan perlunya media sebagai apa? Sebagai saluran penyampai pesan atau informasi kepada anak didik, sehingga apa yang kita akan sampaikan mereka dapat terima dan menerap informasi dengan tepat, ya. Jangan sampai jangan sampai anak yang tidak pernah melihat ayam susah membedakan mana sih ayam, yang mana sih bebek, yang mana sih angsa, ya kan? Karena cuma bayangannya kita ini menerangkan misalkan binatang berkaki dua saja. Wah, ayam kan kakinya dua, bebek kakinya dua, tapi tidak secara spesifiknya mereka tidak bisa membedakan. Itulah gunanya kita perlu membawakan media di depan anak-anak langsung. Mengapa penggunaan media di PAUD itu sangat penting, ya? Karena alasannya karena anak dalam masa konkret. Nah, landasan teoritis penggunaan media pengajaran memang ada landasan pentingnya penggunaan media. Nah, menurut Brunner, ya, itu teori perubahan perilaku sikap, ya. Ada 3 tingkatan utama modus belajar. Yang pertama, pengalaman langsung, yaitu yang harus dilaksanakan di anak usia dini, ya, itu harus ada pengalaman langsung. Kemudian pengalaman piktoral, boleh dengan menggunakan media gambar simbolik ini. Kemudian teori dual coding hipotese, ya, itu digunakan oleh Penfield, di mana mengatakan bahwa belajar dengan menggunakan indera ganda, pandang dan dengar. Ya. Lanjut, selain itu landasan penggunaan media pembelajaran itu ada landasan filosofisnya. Apa landasan filosofisnya? Ya, landasan filosofisnya yaitu penggunaan media hasil teknologi modern dalam pembelajaran itu tidak akan menghilangkan hubungan kemanusiaan antara guru dan murid, tergantung bagaimana cara pemanfaatannya. Artinya, secanggih-canggihnya satu media pembelajaran, itu tetap hubungan antara interaksi guru dengan murid itu tidak tergantikan. Tetap, ya. Pelajaran kemarin waktu pandemi, kita belajar online, ya, secanggih seperti itu, tetapi tetap tidak tergantikan hubungan antara guru dengan, tetap dibutuhkan interaksi antara guru dengan siswanya. Ya. Kemudian landasan psikologis. Nah, landasan psikologis itu sendiri, belajar bagi manusia itu kan merupakan suatu proses yang kompleks dan unik, ya. Nah, melalui persepsi dan berjenjang, ya, dari konkret dan ke abstrak, bukan dari abstrak ke konkret, ya, dari konkret dulu baru ke abstrak. Nggak usah dicatat, ya, nanti ibu bagikan materinya, oke, ya, perhatikan saja. Kemudian landasan teknologis, ya, landasan teknologis, penggunaan media dalam pembelajaran itu dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa dalam menerima pelajaran. Ya, jadi itu landasan teknologisnya. Sedangkan landasan empirisnya, nah berarti ada landasan
filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Kalau landasan empirisnya sendiri itu berdasarkan pengalaman nyata dari hasil observasi, hasil penelitian. Murid yang diajar oleh guru ini menggunakan media yang bervariasi. Semakin banyak, semakin guru kreatif memvariasikan media yang digunakan, itu semakin efektif suatu proses pembelajaran. Oke? Nah, dalam pemanfaatan media pembelajaran itu ada nilai-nilai yang terkandung. Apa sih manfaat dari penggunaan media? Nilai apa yang terdapat dalam pemanfaatan media pembelajaran, khususnya bagi anak usia? Yang pertama, itu memungkinkan anak dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan. Ya, kita membawa anak-anak keluar karena lingkungan itu merupakan sumber belajar juga, ya, merupakan laboratorium alami bagi anak. Dibawa ke lingkungan, keluar ke lapangan, mengamati bunga-bunga, mengamati bunga, akhirnya mereka mendapat pengetahuan, oh ternyata bunga apa ya, kembang itu berwarna-warni, ternyata bentuk daun itu berbeda-beda, ternyata bermacam-macam bentuk. Jadi memungkinkan anak dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan. Kemudian memungkinkan adanya keseragaman atau persepsi belajar pada masing-masing anak. Kembali lagi bagaimana, misalkan kita membawa ke lapangan atau misalkan kita mengenakan satu media, ini kan salah satu media ya, Nah, memungkinkan adanya keseragaman atau persepsi belajar pada anak. Artinya, si A saya tanya, ini gambar apa? Gambar bunga. Nah, mungkin ada yang menjawab, oh itu tutup botol ibu. Karena ya ini. Nah, kemudian bagian-bagian bunga, mereka bisa menyebutkan. Jadi macam-macam nanti jawaban yang bisa muncul dari penggunaan media. Jadi menghadirkan media dalam proses pembelajaran itu sangat berguna. Nah, kemudian dapat membangkitkan motivasi belajar anak. Pasti ya akan berbeda kalau kita belajar dengan tidak menggunakan media dan menggunakan media. Contoh, misalkan juga ibu mengajar seperti ini. Ibu mengajar tanpa slide itu pasti akan berbeda dengan apabila ibu cuma menerangkan saja tanpa slide. Paling tidak, kalian bisa membaca-baca, menyambungkan persepsi kalian dari pengalaman dengan apa yang ibu tayangkan di slide, ya. Kemudian menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang ataupun disimpan menurut kebutuhan. Contohnya Bu Andi ini membuat satu PPT, kan bisa saja ibu nanti pakai lagi di lewat, ya. Jadi memberikan informasi secara konsisten. Kemudian menjadikan pesan atau informasi belajar secara serempak pada keseluruhan anak, ya. Mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Coba kalau kita mau mengenalkan bentuk-bentuk binatang gitu ya, ciri-ciri binatang berkaki 4 misalkan, kita membawa ke kebun binatang, itu kan memerlukan waktu, jangan. Tapi kita menghadirkan media hewan yang berkaki 4, macam-macam hewan berkaki 4, itu sudah sangat terbantukan. Jadi penggunaan media itu bisa mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Kemudian mengontrol arah dan kecepatan belajar anak, ya. Dengan menggunakan media pasti pemahaman anak itu akan lebih cepat dibandingkan dengan hanya berpikir saja tanpa melihat alat peradanya atau alat bantunya. Baik, itu saja materi dari Ibu Andi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima, tetapi kembali lagi, Ibu itu kalau habis mengajar biasanya selalu cross check kembali sampai di mana pemahaman mahasiswanya, ya, oleh tanya-tanya ya, kesimpulan atau apa yang bisa didapat dari materi yang Ibu Andi sampaikan tadi. Silakan Yohanan. Apa yang kamu bisa tarik kesimpulan dari
yang Ibu sampaikan tadi. Dari yang Ibu jelaskan itu tentang media pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa di situ kita memerlukan media yang bisa untuk anak usia dini. Ada pendapat lain? Ada yang mau menjawab tanpa Ibu sebut? Agus? Kesimpulannya, belajar dari media pembelajaran ini kita tahu bagaimana komunikasi menyampaikan bagaimana pesan yang disampaikan dan bagaimana pesan diterima, dan juga dengan alat ini, dengan media ini kita dapat memahami dan belajar sampai tujuan dengan tepat, Supaya dapat mencapai tujuan pendidikan ya di dalam pembelajaran yang memang sudah ditetapkan. Oke, satu lagi, lestari. Apa yang kamu bisa simpulkan dari materi hari ini? Media pembelajaran, terutama penggunaan media, pentingnya penggunaan media pada anak usia dini. Kalau kalian ini kan calon guru tahu, otomatis dalam proses pembelajaran itu nanti akan menggunakan media pembelajaran. Kayaknya memang wajib menggunakan media pembelajaran pada anak usia dini. Alasannya kenapa? Ayo, itu bisa yang kamu simpulkan. Kan kesimpulannya tadi sudah ada tuh 1, 2, nah tambahkan khusus untuk media pembelajaran anak usia dini. karena media pembelajaran mungkin salah satu cara dalam satu proses pembelajaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siapa lagi? Satu lagi deh, silakan. Ya, otak, ya otak. Apa yang dapat disimpulkan dari materi Ibu kali ini? Semuanya. Yang bisa disimpulkan dari pelajaran media pembelajaran anak usia dini, menurut saya pembelajaran media anak usia dini adalah salah satu alat bantu yang digunakan dalam proses belajar agar membantu anak merangsang pola pembelajaran, agar menjunjung keberhasilan dari proses belajar, mengajar agar dapat efektif agar mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi intinya penggunaan media pembelajaran itu bisa membantu lebih efektifnya proses pembelajaran. Mengapa efektif? Karena guru bisa juga dengan lancar menyampaikan materi, siswa juga bisa memahami dengan cepat materi yang disampaikan oleh guru, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Oke, itu ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik, dapat dipahami. Kemudian alangkah bagusnya lagi kalau pengetahuan yang kalian dapatkan tidak hanya berdiam di kalian saja, tetapi diteruskan kepada yang lain, kemudian nanti diaplikasikan kepada lembaga masing-masing kalau sudah bekerja ya. Mudah-mudahan kegiatan kita, semua kegiatan kita dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Oke, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini ada manfaat, ada berkah dan bernilai ibadah. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Oke, selesai. Mungkin itu saja yang
sampaikan hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.